Betapa hatiku takkan pilu telah ku. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang biografi Cut Nyak Dien dan perjuangan Cut Nyak Dien berperang melawan Belanda di Perang Aceh. Hamba ditinggal sendiri. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tahun 1848. Keluarganya merupakan keturunan darah biru muslim. Ayahnya yang bernama Tengku Nanta Setia dan ibunya yang bernama Putri Ulebalang Nantake. Meskipun berasal dari keturunan bangsawan, perjuangan bersama suaminya yang juga pahlawan nasional melawan Belanda pada Perang Aceh sangatlah menginspirasi. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ia menikah dengan seorang keturunan bangsawan, yaitu Tengku Cek Ibrahim Lamnga, dan melahirkan satu anak laki-laki. Tanggal 26 Maret 1873, kala itu Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan melepaskan tembakan meriam. Sementara Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Dan perang pertama dimenangkan oleh Kesultanan Aceh. Setahun kemudian, perang kedua berlanjut dan Keraton Sultan jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1875, ia bersama bayi dan ibunya dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sedangkan suaminya berperang melawan Belanda untuk merebut wilayah Namukim. Tanggal 29 Juni 1878, Tengku Ibrahim, yaitu suaminya Cut Nyak Dien, mati syahid di Gletarum dan bersumpah untuk membalas dendam kepada Belanda. Tapi tidak lama setelah itu, Cut Nyak Dien dilamar oleh pahlawan Aceh, yaitu Tengku Umar. Namun Cut Nyak Dien menolaknya. Sejarah pilu negeri ini. Merah darah. Nah, di tahun 1880 dilamar kembali oleh Tengku Umar dan dinikahi dengan syarat tetap boleh ikut berperang melawan Belanda. Walau musuh selalu mengintaimu, Ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cut Gambang. Nah, setelah itu sesuai janjinya, ia bersama suaminya bertempur melawan Belanda. Untuk melindungi tanah air. Pada tanggal 30 September 1893, suami Cut Nyak Dien dan 250 pasukannya menyerah kepada Belanda. Kemudian, suami Cut Nyak Dien diangkat menjadi komandan oleh Belanda dan diberi gelar Tengku Umar Johan Pahlawan. Nah, 2 tahun kemudian nih, tahun 1895, suaminya diam-diam berkhianat kepada Belanda dan melakukan penyerangan di Aceh. 11 Februari 1899, Tengku Umar pun gugur di tangan Belanda. Pada saat anak keduanya menangis, Cut Nyak Dien menampar dan memeluk putrinya, Cut Gambang, seraya berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah mati syahid." Di usianya yang menginjak 50 tahun, ia masih berjuang sendiri bersama pasukan kecilnya di pedalaman Melabuh, dan kondisi melemah mengingat usianya yang sudah tua ditambah encok dan rabun. Salah satu pasukan Nyepang Laut melaporkan keberadaannya kepada Belanda karena iba dengan kondisinya. Ia ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh, lalu dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Anaknya, yaitu Cut Gambang, berhasil melarikan diri dan meneruskan perlawanan. Sementara itu, Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang oleh Belanda karena dianggap masih berpengaruh pada perlawanan rakyat Aceh. Ia dijuluki ibu perbu oleh tahanan lain karena ahli agama Islam. 6 November 1908,
pada usia yang ke-60 tahun, ia meninggal dan dimakamkan di Gunung Puyuh Sumedang, Jawa Barat. 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien secara anumerta ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno-Hatta. Namanya diabadikan menjadi nama bandara di Aceh, yaitu Bandara Cut Nyak-Dien Nagan Raya di Melarang. Cut Nyak-Dien pernah berkata, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat ketika kita tampak kalah. Ia juga pernah berkata, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Nah, sekarang sudah paham kan teman-teman? Paham dong, masa gak paham?